warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wa ni'matillah la khala wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kuliah kita hari ini yakni diagnosis kesulitan belajar. Kita bahas mengenai latar belakang siswa-siswi yang mengalami kesulitan belajar. Ketika kita menjadi seorang guru, kita harus mengerti dan memahami bahwasanya tidak semuanya anak didik kita mampu untuk belajar secara normal. Tetapi kita harus memahami bahwasanya anak didik kita ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa belajar sebagaimana mestinya karena ada beberapa hal yang lagi sedang dialami oleh peserta didik kita. Ciri-cirinya yang pertama adalah siswa lamban dalam belajar. Ketika ada anak didik kita yang lambat dalam proses pembelajaran, maka seorang guru harus mengerti dan memahami ada apa gerangan yang terjadi pada anak didik kita. Kenapa bisa terjadi demikian? Maka sentuhan-sentuhan seorang pendidik itulah yang diperlukan bagi anak didik kita untuk terus termotivasi untuk mendapatkan pembelajaran sehingga kembali kepada normal situasinya di dalam mendapatkan ilmu dari guru-gurunya. Terkadang ada anak-anak didik kita yang tidak cepat tanggap terhadap apa yang kita sampaikan sebagai seorang guru. Karena memang lagi ada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak didik kita. Sehingga ketika kita mendapatkan anak didik yang lambat dalam pembelajaran, maka tugas seorang guru kita harus bisa menyentuh hatinya, kejiwaannya, supaya kembali ke dalam proses belajar yang normal. Yang kedua, derajat aktivitas siswa lambat dan rendah. Itu adalah ciri-ciri dari anak didik kita yang sedang mengalami latar belakang kesulitan belajar. Tidak bergairah dalam proses pembelajaran. Berarti ada yang bermasalah. Karena dia rendah, berarti ada kalanya anak didik kita proses pembelajarannya meningkat tinggi. Kok hari ini rendah, ada apa? Berarti lagi ada permasalahan untuk anak didik itu sendiri. Maka seorang guru harus tahu itu supaya dapat mengembalikan anak didik belajar dengan meningkat. Yang ketiga, siswa lambat di dalam merespon terhadap menyimpan huruf dan kata-kata dalam ingatan waktu yang lama. Ada kalanya siswa-siswi kita lambat. Sudah belajar, kita tanya, dia tidak paham. Dia lambat. Tidak cepat meresponnya terhadap apa yang sudah kita sampaikan dan kita tanyakan kembali. Apabila kita menjumpai hal yang demikian, itu bertanda bahwasanya anak didik kita sedang mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, kurang mampu menyimpan pengetahuan yang diberikan oleh seorang guru. Kita sudah ajarkan dari A sampai Z, 1,5 jam kita mengajar, tetapi belum juga dia paham. Lambat dia. Maka yang demikian bertanda bahwasanya anak didik kita sedang mengalami kesulitan belajar. Maka tugas guru kembali untuk meluruskan supaya anak didik kita bersemangat untuk mengetahui dan memahami pengetahuan yang sudah kita sampaikan. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya juga anak didik kita yang lambat di dalam membedakan antara angka dan huruf. Ini biasanya bagi anak-anak didik yang masih di tingkatan rendah di SD, itu kesulitannya sangat dasar membedakan huruf, merangkaikan kata. Mereka belum paham dan belum bisa, belum memahaminya, sehingga butuh waktu yang lama. Ini bertanda bahwa anak didik kita sedang mengalami kesulitan belajar. Dan ada kalanya
juga anak didik kita yang kurang beradaptasi terhadap lingkungan di sekolah kita, kurang bisa bergaul terhadap teman-temannya di sekolah kita, kurang bisa membaur, berarti mereka sedang mengalami kesulitan belajar. Tugas seorang guru adalah menyentuh anak-anak yang bermasalah ini untuk kembali bisa beraktivitas di lingkungan sekolah itu, bisa koordinasi dengan teman-temannya, sehingga proses pembelajaran kelompok itu berjalan sesuai dengan arahan seorang guru itu sendiri. Maka kalau kita bisa memahami dan mengerti tentang kesulitan-kesulitan pembelajaran bagi anak didik, alangkah indahnya proses pembelajaran itu. Alangkah nikmatnya menjadi seorang guru yang bisa membantu anak-anak didik kita untuk kembali kepada proses pembelajaran yang normal, yang sesuai dengan yang diharapkan oleh seorang guru itu sendiri. Tetapi seorang guru pasti akan menjumpai anak-anak didik kita yang mengalami kesulitan belajar, baik dari tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat atas, maupun tingkat perguruan tinggi. Semuanya pasti akan mengalami, dan bagaimana kita bisa koordinasi dan bagaimana kita bisa saling membantu kepada anak-anak didik kita, termasuk seorang dosen yang dapat membantu kepada mahasiswanya untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan tugas-tugas perkuliahan, apalagi tugas dalam menyusun proposal skripsi, menyelesaikan tugas akhir. Perlu dibimbing dan dibina supaya terbantukan para mahasiswa kita untuk cepat menyelesaikan studinya. Tugas dan tanggung jawab seorang guru dan seorang dosen itu bisa tercapai. Bahagialah ketika kita menjadi seorang guru dapat membantu kesulitan anak-anak didik kita. Bahagialah ketika kita bisa membantu anak-anak didik kita meraih mimpi-mimpinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komen. Jangan terlupa tulis nama lengkapnya, nomor induk mahasiswa, dan juga kelasnya, kelas berapa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.